Ganjar, Anies, dan Prabowo dalam rekam jejak politik, mana menurut kamu yang lebih baik? Pemilu serentak akan diadakan pada tahun 2024 dengan peserta pemilu untuk jabatan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, DPD, dan kepala daerah. Meskipun pemilu masih tahun depan, tetapi euforianya sudah terasa sekarang. Partai sudah menyiapkan strategi politik dan menyiapkan kader terbaiknya untuk melangkah dalam pemilu. Di antara jabatan tersebut, yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Setidaknya ada beberapa tokoh yang menurut survei serta netizen menjadi kandidat kuat untuk menjadi calon presiden. Di antara tokoh tersebut ialah Anies Baswedan, yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan membentuk koalisi perubahan dengan Demokrat dan PKS. Begitupun Prabowo, yang serius untuk menjadi calon presiden kembali dengan koalisi besar seperti PKB, Golkar, P3, dan lain-lain. Baru-baru ini, Megawati bersama jajaran PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partainya. Hal ini menambah bursa calon presiden. Setidaknya ada 3 tokoh, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Masyarakat Indonesia tertuju kepada ketiga tokoh tersebut dan menaruh harapan agar pemimpin yang akan datang menjadi lebih baik. Untuk itu mari kita melihat rekam jejak ketiga tokoh tersebut. Anies Baswedan. Anies Baswedan sendiri mempunyai prestasi yang gemilang. Ia pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan di era Jokowi, dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mempunyai rekam jejak memanfaatkan politik identitas untuk meraih kursi gubernur saat melawan Ahok. Pihak Anies membawa ayat-ayat Al-Quran untuk menjegalnya. Ahok sendiri keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. Bahkan Jarod wakilnya beberapa kali dilarang untuk sholat di masjid dengan alasan mendukung penista agama. Bukan hanya itu, pendukung Anies tidak segan-segan melarang orang untuk sholat jenazah bagi pendukung Ahok yang beragama Islam dengan alasan sudah murtad. Polarisasi Jakarta terlihat sekali karena memainkan politik identitas. Dan benar, Ahok kalah dan Anies menang untuk gubernur DKI. Setelah ia menjabat sebagai gubernur, ia banyak bersilaturahim ke gereja, bertemu para tokoh agama seakan-akan ingin menegaskan bahwa ia adalah gubernur untuk semua rakyat Jakarta, apapun agamanya. Meskipun sewaktu kampanye, ia gunakan politik identitas bersama ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Prabowo Subianto. Prabowo sendiri telah mengikuti Pilpres sebanyak 2 kali, tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014, Prabowo dekat dengan struktural NU, di antaranya Kiai Haji Said Akil Siraj, Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, dan lain-lain. Sedangkan Jokowi dekat dengan NU di tingkat kultural seperti Gus Durian. Tetapi saat Pilpres tahun 2019, Prabowo merapat ke kubu sebelah, FPI dan kawan-kawan. Mungkin ia juga tertarik dengan politik identitas yang pernah terjadi di DKI Jakarta. Tak heran, narasi yang keluar adalah Jokowi kafir,
Jokowi salibis, Jokowi anti asing, dan lain-lain. Prabowo seakan-akan menikmati itu dengan narasi-narasi yang garang. Pendukung Prabowo pun melancarkan serangan-serangan kepada pihak lawan. Begitupun mereka mencoba meyakini bahwa Prabowo adalah Muslim yang taat yang mampu membawa aspirasi umat Islam. Meskipun mereka tahu Jokowi pun Islam dan wakilnya pun seorang kiai masyhur, tetapi Prabowo tetap kalah dan Jokowi menang menjadi presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Prabowo mungkin sadar politik identitas tidaklah baik. Dengan legowo, ia menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan masuk dalam jajaran kabinet Jokowi. Hal ini membuat sebagian pendukung Prabowo kecewa. Mereka merasa ditinggali dan tak digubris. Prabowo masuk ke jajaran orang yang mereka cap sebagai presiden kafir dan lain-lain, sedangkan sebagian yang lain setuju. Karena dengan adanya rekonsiliasi, Indonesia mampu bersatu dan fokus dalam pembangunan. Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri banyak membuat prestasi di Jawa Tengah. Sebagai gubernur, ia dekat dengan rakyat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan yang tidak selesai di tingkat kota atau kabupaten. Ia pun aktif menyapa rakyatnya via medsos dan selalu responsif terhadap warganya. Ini yang membuat Ganjar mendapat sambutan hangat dan dipercaya untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024. Meskipun begitu, ada dua kasus yang membuat suara Ganjar turun, yaitu kasus kerusuhan di Wadas dan penolakan timnas Israel bermain sepak bola di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dari dua kasus yang di atas, yang menjadi fatal bagi Ganjar adalah saat penolakan timnas Israel bermain di Indonesia. Karena komentar para tokoh politik dan didukung di media, FIFA memutuskan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Bagi pecinta sepak bola ini adalah kesalahan fatal yang mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Karena memang ini adalah kesempatan emas Indonesia untuk menjadi daya tarik sepak bola di dunia dan mampu meningkatkan ekonomi Indonesia dalam sektor pariwisata. Tetapi impian itu harus dikubur dalam-dalam. Ganjar dalam hal ini mengaku salah dan secara implisit menyatakan bahwa penolakan timnas Israel sudah menjadi perintah karena dia juga bagian dari petugas partai. Kesimpulan dalam tulisan ini ialah politik selalu dinamis. Tak ada idealisme yang melekat dalam politik. Hanya realisme yang dilakukan sesuai kondisi masyarakat, partai, kebijakan publik, dan lain-lain. Siapa sangka hari ini Permadi Arya atau Abu Janda memilih mendukung Prabowo, berbeda dengan temannya Denny Siregar dan Eko Kuntadi yang memilih Ganjar dengan alasan sebagai penerus kebijakan Jokowi yang belum usai. Jadi siapa yang terbaik menurut kamu sebagai presiden tahun 2024? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ardiansyah. Bagaimana menurut Anda?